Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Azli Adi Dharma Zulkarnain dengan NIM 0805 1382 025104. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas video pembelajaran sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Pancasila dengan tema atau judul memahami penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam lingkungan prodi dan juga lingkungan universitas atau perguruan tinggi. Jadi yang pertama kita harus ketahui dulu Pancasila ini sebagai dasar negara. Jadi Pancasila ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warganya itu harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan Pancasila ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat agar masyarakat juga mematuhi dan menganut nilai-nilai dalam Pancasila. Karena yang harus kita ketahui, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut itu mempunyai banyak sekali makna untuk kita di kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam beragama, terus memberikan pendapat, terus juga berdemokrasi dan juga lain-lain masih banyak kayak gitu. Dan untuk Pancasila ini juga diperlukan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran mengenai rasa kesatuan dan persatuan bangsa, juga memperbaiki nilai-nilai yang telah menyimpang dan mengembalikannya lagi ke nilai-nilai yang sesuai dari dasar negara kita sebagai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam Pancasila itu ada 5 nilai-nilai dalam Pancasila dan beberapa maknanya juga. Jadi yang pertama itu nilai ketuhanan atau religiusitas. Jadi nilai ketuhanan ini itu menjunjung toleransi antar umat beragama. Kalau kita ambil kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu nilai kemanusiaan atau moralitas. Jadi nilai kemanusiaan itu yang kalau di kehidupan sehari-hari kita tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, latar belakang ekonomi, ras, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu persatuan Indonesia atau kebangsaan. Jadi nilai persatuan ini kita mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi kita juga bisa untuk mewujudkan rasa peduli, rasa kasih sayang kita sebagai masyarakat Indonesia untuk segenap suku bangsa yang ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat itu ada nilai kerakyatan atau permusyawaratan dan perwakilan. Jadi nilai-nilai kerakyatan ini biasanya kita kalau di kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan itu kita berdasarkan sebuah musyawarah hingga mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya itu ada nilai keadilan sosial. Seperti nilainya sendiri yang namanya keadilan itu kita harus bersikap adil terhadap semua permasalahan. Jadi kita harus bersikap adil kepada sesama pendapat dan juga sesama manusia, masyarakat Indonesia dalam hal ini. Sehingga Pancasila dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai yang terkandung tadi. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang tadi sudah saya jelaskan, menghormati dan menjalankan nilai-nilai agama yang dianut serta menghargai keberagaman agama yang ada di Indonesia. Yang kedua itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati hak asasi manusia, menghargai martabat setiap individu, terus juga tidak melakukan diskriminasi dan bersikap adil serta bersikap adil dalam interaksi dengan sesama. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini tidak membeda-bedakan. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghormati perbedaan suku, agama, ras, adat istiadat, serta menjunjung tinggi semangat kebersamaan atau gotong royong. Yang keempat itu
sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu kita bisa untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik, menghormati proses demokrasi, terus juga menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan bersama. Yang kelima itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kita bisa untuk mempertimbangkan kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan. Jadi berkontribusi untuk menciptakan rasa adil dan menjunjung tinggi solidaritas. Selanjutnya itu kalau di lingkungan perguruan tinggi banyak sekali problem terkait nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini saya khususkan untuk penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi ada beberapa pencegahan dan penanganannya. Itu ada 5 poin yang bisa dilakukan. Yang pertama itu penyuluhan dan pendidikan untuk biasanya mengadakan program penyuluhan atau pencerdasan pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai kekerasan seksual, definisinya apa, dampaknya apa, serta cara pencegahannya bagaimana, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada kebijakan dan prosedur. Jadi menetapkan suatu kebijakan yang jelas dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Yang ketiga itu pusat layanan bantuan. Jadi bisa untuk mendirikan pusat layanan dan bantuan untuk memberikan dukungan psikologis, medis, dan hukum kepada korban yang menerima atau mendapatkan dampak dari kekerasan seksual. Yang keempat itu bisa dalam bentuk pengawasan atau monitoring. Jadi melakukan pengawasan dan monitoring secara aktif di lingkungan kampus untuk mencegah dan mendeteksi kasus kekerasan seksual. Selanjutnya itu kolaborasi dengan pihak eksternal. Jadi bisa untuk bekerja sama dengan lembaga dan organisasi eksternal yang berkompeten dalam bidang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Seperti lembaga advokasi perempuan, lembaga hukum untuk memberikan dukungan yang optimal kepada korban. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.